Bacakan satu hadis dulu ya, ke rawi terakhirnya saja. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, hadis ini diperoleh dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasala min al-janabati, apabila beliau melakukan mandi janabah, mandi besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau akan memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dulu, dibersihkan dulu telapak tangannya. Kemudian thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Setelah itu beliau kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, sejumlah kadar air tertentu. Kalau bisa kita gunakan misalnya pakai gayung, ya, atau kita bisa gunakan dari keran untuk mengambil, ya, kemudian dialirkan ke tangan kiri untuk membersihkan pertama bagian kemaluannya terlebih dahulu. Setelah itu, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau menunaikan wudu seperti wudu untuk menunaikan salat. Ya, jadi tadi membersihkan telapak tangan keduanya, menuangkan dari tangan kanan air ke bagian tangan kiri dan membasuh atau membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti halnya wudu salat. Thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Kemudian beliau mengambil air, ya, lalu dengan air itu beliau menyela-nyela, ya, di bagian rambut kepalanya sehingga meresapkan air kepada bagian kepala secara merata. Lalu kita lanjutkan. Jadi mohon izin saya nggak pakai kacamata ya, jadi saya menyesuaikan. Bismillah. Kemudian hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian ketika beliau sudah merasakan, jadi sudah mulai merata dengan baik, ya, baru diserapkan, ya, dialirkan secara merata dengan jemarinya. Setelah itu baru kemudian dibasuhkan, ya, 3 kali basuhan disiram, ya, ke kepala itu sehingga menyerap dengan sempurna ke bagian pori-pori dan ke seluruh bagian kepalanya. Setelah itu thumma afadha 'ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Lalu menyempurnakan untuk membasuh seluruh tubuhnya dari kanannya, kirinya secara sempurna keseluruhannya. Baru kemudian di akhir membasuh kedua kakinya. Nah, ini nanti ada yang menarik ya sebelum kita praktekkan teman-teman sekalian. Ini pun ada di Al-Bukhari. Di sini disebutkan nomor hadis 248, 262, juga nomor hadis 272. Nah, ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saat beliau mempraktekkan tata cara mandi janabah ini dalam perihal wudu. Jadi yang hadis pertama menerangkan kepada kita dalam wudu ini dilakukan seperti halnya sholat, tapi membasuh kakinya